kontes masa di pemenang rasa. Yang power. Di Musangkinya. Oh, Musangking ya. Musangkinya menang di rasa. Kalah di Pelabuhan. Pelabuhan menang Bawor, menang Kali, menang Ikan. Agak lumayan raya. Jadi nanggon kan? Ya. Tinggal minta pijahrian sih. Itu pun kana yang kalau na kan? Ah, kebun kan. Ah. Yang lain modelnya na. Kita betul di bawah. Modelnya na. Ya, ya. Umah Pak Nayari ya. Sebelah hero ah. Nyo nyo pupu ah. Nyo tangking ah. Nyo kan? Montong kuning Bintan Kalingan. Yang kuning kan pura Bintan. Agak kuning ya, beun ya. Daerah di lahan ini kan orang bumi mereka di kampung. Jadi hanata he darawali ya. Bagi nyo hai bak kat Tuhan. Nya padu mu leo ka. Rumah nyo hai. 1 tahunan lebih lah mana. Ila gak hai. Tu lega bertih. Nyo ah. Nyo doa hana campur Musangking. Nyo bertih ya. Ya baru tanya Musangking di mana. Yang boleh. Yang tu bak siun nah. Ke harga siun nah. Nyo mata ada si pura. Yang sini lain. Lain kan. Proses dang gaspol ini. Gaspol kalau dia. Kata yang kan dari merembe ya. 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 Kau berdua dengan nyo pak yang lagi yang model. 100.000. Masih bisa ambil banyak negosiasi. Ya. Betul deh bawah. Rap. Ya alhamdulillah durian Musangking yang kita beli tadi sudah sampai di base camp kita. Ya. Ini sebesar ini harganya 100-an ribu ya. Ini tingginya sekitar 70 cm ya. Ini pembentukan tajuknya sudah lumayan bagus. Namun sebelum kita menanam ke lapangan, kita akan coba mengurangi dahan-dahan yang terlalu rapat. Akan kita coba sambung ke batang bawah yang ada di base camp kita ini. Jadi video ini bukan tutorial, cuman untuk dokumentasi aja proses penanaman durian Musangking itu dijadikan induk, jadikan batang induk. Nah ini nampaknya ini terlalu rapat, jadi kita buang satu yang bagian atasnya, satu, kemudian ini juga terlalu rapat, kita kurangi juga. Ini udah kering, kita buang aja. Ini juga terlalu rapat nantinya. Jadi tajuk durian ini harus kita bentuk dari awal ya, dari awal. Sudah 1, 2, ini sudah. Ini nampaknya juga terlalu. Ini ada 2. Kita ambil ini aja yang sudah ada bakal. Oke. Jadi daun Musangking itu khas ya, seperti ini ya. Nah, ini ada
Oke, kita akan sambung langsung di pembibitan dalam pot nih. Kita pilih yang batangnya agak besar, bonggolnya. Langsung kita sambungkan ke sini. Tidak perlu kita cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa tumbuh dengan subur. Bisa nampak ya. Seperti biasa kita akan lakukan sambung pucuk. Seperti biasa, ratakan pada satu sisi aja ya. Kemudian diikat dari bawah ke atas. Agak susah ya kalau kita ikat karena ini masih dalam rumpun nih, ada banyak seedling di sini. Tapi nggak apa-apa, kita sambung di sini aja supaya batang bawahnya tidak begitu cerah ya. Kalau kita cabut-cabut ya. Jadi kita beli 100.000 batang induknya, kemudian kita perbanyak lagi. Jadi kalau tumbuh nanti berarti musangking ini harganya cuma 10.000 ya. Ini cara murah untuk memperbanyak bibit. Kemudian jangan lupa nanti sekalian aja disungkup setelah kita sambung semuanya. Kemudian kita pilih yang ini juga lumayan besar batangnya. Potong-potong lagi seperti ini ya. Oke, entresnya kecil. Jadi usahakan ini disisipkan ke satu sisi aja ya. Pada batang bawah. Diratakan pada satu sisi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa tumbuh semua ya. Bisa tumbuh semua, berhasil tersambung semuanya. Nanti kalau sudah hidup baru kita pindah ke polybag yang baru. Sudah tersambung baru kita pindahkan. Selanjutnya kita pilih lagi, ini ada yang lumayan besar juga. Ini seedlingnya. Atau ini boleh juga ini. Sudah nggak ada daun lagi. Kemarin dimakan kambing ya. Jadi tidak perlu kita membeli semua. Nah, kalau kita langsung tanam di lapangan, tentu batang induknya akan lebih besar lagi dan akan banyak interest yang bisa kita perbanyak ya. Nah, untuk di lahan, jika Anda memiliki lahan, Anda bisa menanam batang bawahnya langsung di lapangan. Kemudian baru nanti kita tanam 2 atau 3 batang pohon induk yang sudah terjamin keasliannya. Kemudian baru kita sambungkan lagi langsung ke batang bawah yang ada di lahan. Kita sambung sendiri. Jadi kalian ini sambil menunggu batang induk ini besar, kalian bisa berlatih ya. Berlatih cara melakukan penyambungan. Trik untuk menghemat biaya berkebun. Karena ilmu sambung menyambung tanaman ini sebenarnya bukan suatu ilmu yang terlalu rumit ya. Asal ada kemauan untuk melakukannya. Nah, kalau interestnya panjang bisa kita potong 2 seperti ini. Nah, ini kita sisakan 2 daun aja. Tidak, karena 2 daun tidak perlu kita potong daunnya. Oke. Oke, langsung kita ini ya. Kita tetap sama, kita ratakan pada satu sisi. Kemudian
kita ikat. Gak susah sih mengikatnya karena ada banyak seedling di sini, jadi tidak bisa sembarangan. Cara ngikatnya bisa diperhatikan seperti ini ya, gini ya, dua tangan begini ya. Ya, kemudian terakhir sama ini kita lingkari. Ini jari ini jangan dilepas, jari telunjuknya baru kita masukkan ke dalam sini. Nah, karena kalau dilepas dia mundur talinya, dia akan menyebabkan longgar. Oke, satu lagi di sebelah sini aja ya, biar enggak dekat-dekat. Yang bagian luar aja lebih mudah. Oke. Karena batang bawahnya juga segar, entrestnya pun juga langsung kita potong, langsung kita sambungkan ya. Insyaallah nanti kita siramkan juga dengan sedikit pupuk agar lebih sehat lagi, pupuk organik cair ya, di media tanah ini ya. Kita akan berikan sedikit NPK, pemupukan, kemudian seharusnya lebih bagus lagi sebelum disambung ya, seminggu sebelum disambung ini dipupuk dulu. Oke, selesai. Kemudian kita lakukan penyungkupan. Jadi ini kita sungkup aja ya, individu ya, sungkup individu aja. Kita ikat bawahnya biar nggak diterbangkan angin ya, biar aman ya, biar aman. Ada 1 2 5 ya, 5, mudah-mudahan hidup semua. Nanti kalau sudah agak besar batang induknya bisa kita sambung lagi. Jadi kalau kita beli bibit yang 1 jutaan yang agak besar itu sebenarnya tidak mahal ya, karena kita masih bisa memanfaatkannya untuk kita sambung lagi. Jadi kalau misalnya Anda membeli bibit induknya 1 jutaan yang sudah besar, yang sudah sebesar lengan, di daerah kami kalau sudah sebesar lengan itu sudah main jutaan ya, mungkin masih relatif murah kalau daerah sini. Jadi 1 juta itu kalau Anda sambung 100 batang aja dari dahannya itu, dari entres-entres yang kita ambil dari pohon induk yang kita beli itu, 100 kalau 1 juta kan modalnya 10.000 jadinya kan, 10.000. Kalau hidupnya setengah berarti ya 20.000 per batangnya, jadi cukup murah. Inilah cara mensiasati untuk memperbanyak durian sendiri, tidak perlu semuanya kita beli. Tapi kalau dengan ilmu yang kita pelajari sedikit ini, kita bisa menghemat biaya, dan biaya itu bisa kita gunakan untuk kita membeli pupuk, untuk biaya perawatan dan lain-lainnya. Teknik ini juga bisa digunakan untuk memperbanyak durian untuk kita jadikan bisnis ya. Jadi misalnya Anda membeli bibit musangking ini yang untuk batang induknya 1 juta, kemudian Anda tempel semua daunnya, jadikan entres, semua, tinggal sisa batang-batang dahan-dahan yang besar. Nanti kan dia mengeluarkan tunas-tunas baru pada batang induknya. Nah, setahun depan Anda bisa lakukan lagi. Jadi ini bisa jadi dengan modal 1 juta batang induk, Anda bisa menghasilkan berjuta-juta pendapatan dari usaha yang sederhana ini. Saya membuat video ini untuk menjadi satu pengalaman, mungkin share pengalaman atau ide yang bisa Anda terapkan kalau memang Anda yakin dan percaya ya.
Karena sesuatu yang kita lakukan itu akan berhasil jika diawali dengan keyakinan. Nah, ini bisa bilang tadi, ini sedikit kita berikan pupuk NPK di media batang bawahnya agar dia semakin subur ya. Semakin subur, jangan terlalu banyak ya. Kemudian kita imbangi dengan pupuk organik cair. Ini yang sudah saya larutkan. Ini kita tempatkan dulu ke tempatnya kembali, tempat yang aman dari hama kambing. Agak jauh sedikit ke dalam. Kita akan siapkan pupuk organik cairnya. Ini air sekitar setengah liter. Jadi kalau 20 liter itu satu tutup ini. Jadi ini sedikit aja, kira-kira aja. Karena dia per 20 liter itu 5 tutup. Berarti kalau 5 liter air satu tutup. Berarti ini 1/10-nya, karena ini setengah liter airnya. Setengah liter ya. Kemudian kita aduk supaya merata. Kemudian kita siramkan ke pot batang bawah ini. Demikian proses pengambilan entres pada batang induk sebelum kita tanam ke lahan. Nanti insya Allah setelah berumur 1 tahun kita bisa ambil lagi entresnya, atau 6 bulan bisa kita ambil entresnya. Kita lihat nanti perkembangan tunas-tunasnya sambil kita bentuk. Jadi waktu kita pruning, maksud saya waktu kita pruning itu dahan-dahan ini jangan dibuang, bisa kita jadikan entris. Oke, secara bertahap. Mungkin sebelum kita pruning kita buang dulu daunnya, karena salah satu teknik mengambil entris, kita buang dulu daunnya supaya dia terangsang untuk keluarnya mata tunas. Nah, ketika mata tunas masih dorman, belum pecah, nah kita ambil dahan-dahan yang ingin kita buang. Jadi demikian salah satu cara perbanyakan bibit yang bisa dilakukan secara mandiri. Demikian video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.